Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Harada Channel. Solusi cepat dan mudah menguasai dan memahami tata bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang noun clause part 3, acts as an object, yaitu noun clause yang berfungsi sebagai objek. Sahabat Harada, marilah kita berlatih membuat contoh kalimat menggunakan noun clause yang berfungsi sebagai objek. Sebelum kita berlatih membuat contoh kalimat, saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis kalimat tanya. Kalimat tanya pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni information question, yakni kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, what, where, when, which, whose, why, who, whom, how. Sedangkan satunya adalah yes/no question, yakni kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya what, where, when, which, whose, why, who, whom, and how. Semua kalimat atau semua jenis kalimat ini, baik information question maupun yes/no question, bisa dijadikan contoh kalimat yang menggunakan noun clause yang berfungsi sebagai objek, dengan syarat semua kalimat ini, information question maupun yes/no question, ini harus dirubah menjadi kalimat positif dulu, baru diletakkan di posisinya, yakni di akhir kalimat. Oke, kita mulai membuat contohnya. Why is Tom absent? Mengapa Tom absent? Diletakkan di sini menjadi why Tom. Karena menjadi kalimat positif, maka posisi to be sama subjek harus berubah. Kalau kalimat tanya itu to be-nya dulu baru subjek, nah kalau kalimat positif subjeknya dulu baru to be. Is absent. Begini. Noun clause-nya adalah why Tom is absent. Oke. Sekarang where does he work? Di mana dia bekerja? Menjadi where he. Karena ada does, maka harus dijadikan kalimat positif, maka does-nya harus hilang. Menjadi where he does masuk ke work menjadi works. Do you know where he works? Contoh ketiga, when does the show begin? Menjadi when the show. Nah, kalau menjadikan positif, maka dasnya hilang, ikut ke begin menjadi begins. Noun clause-nya adalah when the show begins. Keempat, whom did John talk to? Menjadi whom. Nah, yang di sebelah kiri ada did, karena di situ kalimat tanya. Kalau sudah dijadikan kalimat positif, maka did-nya hilang, masuk ke talk menjadi talk to. Begini. Saya tidak tahu kepada siapa John berbicara. Berikutnya, whose pen is this? Pulpen siapa ini? Menjadi can you tell me whose pen this is? Nah, gini. Gimana sahabat Harada? Mudah bukan? Oke, kita menginjak atau kita membuat contoh kalimat menggunakan yes/no question. Is a frog an amphibian? Karena di situ tidak ada kata tanya, maka kita wajib menggunakan if atau whether sebagai gantinya ini. Ya. Saya pakai if dulu. If. Kemudian baru to be-nya masuk. Gini.
amphibian. Dapatkah kamu memberitahu saya apakah kata itu adalah hewan amfibi? Berikutnya, do insects have ears? Menjadi she wants to know if saya pakai whether have ears. Yang sebelah sini pakai do karena di sini kalimat tanya. Kalau sudah dijadikan kalimat positif maka do-nya hilang. Do-nya hilang. Jadi tidak pakai karena do, does, did digunakan hanya pada kalimat interrogatif dan negatif, sedangkan dalam kalimat positif tidak pakai. Berikutnya saya pakai if. Does he speak English well? Menjadi he, does-nya hilang, speak-nya berdesis, sebagai gantinya does, kemudian English. Ini. I have no idea if he speaks English well. Saya tidak tahu apakah dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Berikutnya, should he take his umbrella? Nah, di situ ada kata kerja untuk should, maka tukar tempat. Aturannya seperti to be. Menjadi if he should take his umbrella. Gini. Saya perlu tahu apakah dia seharusnya mengambil payungnya. Berikutnya, did they go abroad? Apakah dia pergi ke luar negeri? Saya pakai if. Apa bedanya if sama whether? If itu digunakan untuk spoken language, bahasa ucapan, sedangkan whether untuk written language, bahasa tulis. Oke, if he, did-nya di situ ada karena kalimat interrogatif, maka untuk kalimat positif did-nya hilang, masuk ke go menjadi V2. Jadi went. If he went abroad. Gini, I must find out if he went abroad. Saya harus mencari tahu apakah dia pergi ke luar negeri. Nah, begini. Mana noun clause-nya? Noun clause-nya adalah ini. Ini, kemudian whether nah inilah. Nah, kalau sudah letaknya sudah begini, ini namanya noun clause sebagai objek. Sahabat Harada, kalian bisa bikin contoh sendiri seperti ini. Kalian bisa membuat kalimat tanya seperti ini, baru nanti dirubah jadi kalimat positif, diletakkan setelahnya independent clause. Nah, sekarang inilah daftar independent clause yang sering digunakan dalam noun clause sebagai objek. Mereka adalah I know atau I have an idea, saya tahu. I don't know atau I have no idea, saya tidak tahu. Do you know atau do you have any idea, apakah kamu tahu. I need to know, saya perlu tahu. I understand, saya mengerti. Please tell me, tolong katakan pada saya. Can you tell me, dapatkah kamu mengatakan pada saya. I can't hear, saya tidak mendengar. I can't remember, saya tidak mengingat. Let's ask him, mari bertanya kepada dia.
I need to find out, saya perlu mencari tahu. I can't decide, saya tidak dapat memutuskan. Guess, terka. I forget, saya lupa. Do you remember, apakah kamu ingat, dan sebagainya. Inilah daftar independent clause atau kalimat lengkap yang biasanya digunakan setelah sebagai noun clause, digunakan setelah noun clause sebagai objek. Baiklah saudara-saudara, cukup sekian saja apa yang bisa saya sampaikan. Tonton semua video tutorial di Harada Channel. Untuk lebih jelasnya, lebih tuntasnya mengenai noun clause, jangan lupa untuk mengikuti atau mempelajari noun clause part 4 and 5. Jangan lupa klik like, subscribe, and share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.